yang sudah mendahului memasukkan air, ya, yang berlebihan, min madmadatin wastin syakin, dari kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kalau misalkan air yang dimasukkan ke dalam mulut untuk kumur-kumur dan ternyata air tersebut masuk ke tenggorokan, atau di hidung juga sama, masuk naik ke tenggorokan, itu juga sama, membatalkan puasa dan wajib untuk mengqadhanya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan Ibu. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Baik. Berikut. Faslun fima yabtulu bihi shaum. Pasal yang membatalkan puasa. Yabtulu as-shaumu, puasa batal karena beberapa hal. Yang pertama, biriddatin, karena murtad. Karena murtad, maka dia wajib, maka dia batal puasanya. Yang kedua, wahaidin, karena haid. Seseorang puasa kemudian haid, ya wajib ngabatalkan puasana. Wanifasin, dan juga nifas. Au wiladatin, atau karena melahirkan. Ketika nifas dan wiladah, maka juga batal puasanya. Yang berikutnya, wajununin, gelok, walau lahdoh, walaupun geloknya itu, kemarin ada pertanyaannya, gilanya itu kadang-kadang, nah ini nih. Jadi junun walau lahdoh itu batal puasanya. Ya. Jadi junun walau lahdoh. Misalkan nih, 1 jam dia sadar, ya, pas puasa dia sadar, 2 jam berikutnya dia gila. Nah, ini batal puasanya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wabi irmain, karena pingsan. Pingsan tuh ayan, ya. Ayan. Jadi dia pingsan, puasa kemudian pingsan, itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah wasukrin, mabok, ta'adda bihi, yang disengaja, ya. In amma jami'an nahar, apabila mabok tersebut mulai dari fajar sampai ghurubu syamsi, sampai tenggelamnya matahari, atau sampai maghrib, ya. Jadi dia mabok, bangunnya itu isya gitu kan, ya. Nah, itu batal puasanya. Apalagi nggak sempat niat-niat, ya. Seperti itu. Nah, gitu. Itu perkara yang membatalkan puasa. Jadi kemarin ada pertanyaan terkait dengan gila kadang-kadang, itu batal puasanya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, lanjut. Faslun fi aqsami al-iftar fi Ramadan wa ahkamihi. Pasal tentang berbuka, iftar di Ramadan dan hukumnya. Al-iftaru, berbuka, fi Ramadan, di bulan Ramadan, arba'atu anwa, ada 4 macam. Jadi berbuka di bulan Ramadan ada 4 macam. Wajibun, ada yang wajib, kama fil haidi wan nufasa, sebagaimana orang yang haid dan nifas. Jadi berbukanya dia wajib, ya. Orang yang haid dan nifas itu berbukanya wajib. Yang kedua wajaizun, yang jaiz, yang boleh. Berbukanya itu boleh. Kama fil musafiri wal maridi, sebagaimana orang yang
dalam perjalanan dan orang yang sakit. Orang yang dalam perjalanan dan yang sakit dia boleh untuk berbuka. Walaupun kalau misalkan dia memilih untuk tidak berbuka, itu tenanawan, tidak mengapa. Ya, baik baginya. Yang ketiga, wala kama fil majnun. Ini nih yang apa namanya? Antara sadar dan tidak sadar ya, wala itu. Antara sadar dan tidak sadar. Kama fil majnun, seperti pada orang gila. Itu juga dia wajib untuk berbuka lah, gitu kan. Yang gila. Kemudian wa muharramun, dan haram. Jadi haram untuk berbuka. Kaman akhara, seperti orang yang mengakhirkan qadha Ramadan, qadhanya bulan Ramadan. Dia mampu nih mengkodok bulan-bulan yang mengkodok Ramadan di bulan-bulan yang lenggang waktunya. Tapi dia mengakhirkan gitu kan ya. Mengkodok Ramadan ya. Ma'atamakkunihi ya. Hatta dhaqal waktu anhu, sampai dia itu sempit waktunya untuk melaksanakan kodok tersebut. Misalnya gini. Dia itu punya kodoan 10 hari. Dan kebetulan 10 hari lagi itu bulan Ramadan. Maka bagi dia haram untuk tidak puasa. Untuk tidak puasa. Alias apa? Wajib bagi dia untuk puasa. Nah berarti ketika dia berbuka, haram gitu kan ya. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan terpotong oleh haid lagi? Nah, kalau terpotong oleh haid lagi berarti nanti dihitung di kodoan berikutnya di bulan Syawal. Ya, seperti itu. Wa aqsamul iftar arba'atun aidan. Dan macam-macam iftar juga ada 4. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Yang mengharuskan qada dan fidyah. Wa huwa itsnan, dia ada 2. Yang mengharuskan qada dan fidyah itu ada 2. Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Berbuka karena takut kepada orang lain. Berbuka karena takut kepada orang lain. Itu naon tah? Itu wajib qada, wajib fidyah. Seperti kumaha? Seperti seseorang perempuan punya anak bayi, dia takut kalau dia tidak diberi susu, dia akan kehausan, dan air susu itu didapatkan dari makanan, berarti dia harus makan. Makan dia itu karena takut kepada siapa? Kepada anaknya, gitu kan? Akan terjadi sesuatu hal. Maka bagi si perempuan tersebut, dia wajib qada, wajib fidyah, gitu. Bukan hanya orang yang puasa karena takut anak, juga orang yang dipaksa ya, dipaksa untuk makan. Takut dia kan? Takut. Sama juga. Wasani, dan yang kedua, al-iftaru. Oh, kalau yang dipaksa mah enggak masuk pada kategori ini. Ini khauf tanpa ada paksaan ya, seperti itu. Kalau dipaksa mah dianggap tidak batal ya. Wasani, dan yang kedua, al-iftaru, berbuka ma ta'khiri qada'in, dengan mengakhirkan qada. Ya. Berbuka dengan mengakhirkan qada, ma imkanihi, yang memungkinkan bagi dia untuk mengqadanya,
hatta ya'tiya Ramadan